Terus sebetulnya enggak sekarang toh. Karena sekarang ada peristiwa politik, proses politik. Sekarang baru dibuka semua toh. Dari awalnya udah ngomong kok dengan di media lokal bahwa jadi saya ini kan sudah proses penjaringan mulai dari musyawarah anak ranting khusus, musyawarah ranting khusus, musyawarah anak cabang khusus dan rakercapsus penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Dari anak ranting munculnya Purnomo Teguh, ranting dikerapatkan juga Purnomo Teguh, PAC juga Purnomo Teguh, DPC tinggal memutuskan bahwa Purnomo Teguh lah bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Selesai kita kirim ke DPP, tembusan DPD. Selang beberapa minggu, Pak Jokowi ke Solo ke rumah dinas wali kota. Beliau menyampaikan begini, Mas, Pak Wali kalau panggil saya, Pak Wali. Ini tidak ada angin, tidak ada hujan. Mas Gibran tuh pengen maju wali kota. Oh silakan Pak, tetapi proses saya sudah selesai. Sudah saya kirim secara administrasi sesuai dengan peraturan partai dan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai sudah kita kirim ke DPP karena di situ PP 25A memuat bahwa yang calon anggota legislatif ataupun calon bupati wali kota minimal harus punya KTA 2 tahun. Tetapi ketua umum saya ini diberi mandat oleh Kongres, hak prerogatif. Siapapun yang direkomendasi oleh ketua umum, saya siap untuk melaksanakan dan memenangkan. Itu yang terjadi. Oke, akhirnya bulan September Mas Gibran daftarkan sebagai anggota PDI Perjuangan. Karena untuk syarat menjadi calon itu harus punya KTA. KTA yang diberikan itu sementara dulu untuk daftar itu. Yang KTA aslinya baru diserahkan di kemudian hari. Nah sehingga dengan adanya itu saya sempat kaget juga. Aduh, kok begini ya? Tapi enggak apa-apa lah. Dan ketua umum yang punya hak prerogatif saya nggak akan melawan itu. Kalau memang diterima di DPD ya silakan saja didaftarkan dan bisa dibicarakan di sana. Nah, berjalan tetap saya kenceng Purnomo Teguh bakal calon wali kota wakil wali kota sebelum rekomendasi turun. Menjelang rekomendasi mau turun, saya dipanggil dulu DPD. DPP, mohon maaf DPP. Gimana ini untuk Solo? Ya saya sesuai dengan aturan partai, Purnomo Teguh yang menjadi bakal calon. Tapi semua ketua umum yang punya hak untuk menentukan rekomendasi itu. Nah, udah, mungkin digodok di DPP dan sebagainya, saya pulang. Selang beberapa hari mau turun rekomendasi itu, saya dan Pak Pur dipanggil ke istana. Beri pengertian begini rekomendasinya nanti Mas Gibran dan Pak Teguh. Dan Pak Pur ditawari untuk menjadi komut di salah satu perusahaan farmasi besar. Saya ditawari pada enggak, Pak Pur aja yang dia. Dan saya siap untuk memenangkan kalau rekomendasi turunnya Mas Gibran dan Pak Teguh. Nah, itu cerita awalnya, akhirnya rekomendasi turun. Begitu rekomendasi turun ya saya semua kader partai, ketua-ketua ranting dan anak ranting siap perintah komandan Pak E gitu kalau panggil saya. Apapun yang diperintahkan Pak E siap jalankan. Ya, saya perintahnya menangkan Gibran Teguh. Karena ini rekomendasi ketua umum. Karena saya paling tidak mau menolak perintah ketua umum. Biarpun saya tidak mendapat apa-apapun, tidak diberi apa-apapun, tetap saya solid dan taat dan patuh kepada ketua umum. Itu yang melakukan. Akhirnya begitu rekomendasi turun, udah saya kampanye sendiri. Dan beliau juga saya perkenalkan, ini calon wali kota dan ini calon wakil wali kota.
Jadi kalau ada perkataan yang memilih rakyat, iya yang milih rakyat. Tapi rakyat yang dikoordinir dan diakomodir oleh organisasi yang namanya partai politik. Lah kalau semua hanya berpegang pada yang milih rakyat, ya kemarin nyalon dari independen dong. Itu aja. Nah, undang-undangnya ngaturnya jelas kok. Bisa mencalonkan wali kota itu atas dasar calonkan oleh partai politik atau calon dari independen. Ya karena mohon maaf, saya mengkader partai di Solo ini selalu saya beri bekal kalau mau masuk PDI Perjuangan itu jadilah kader militan. Artinya harus punya prinsip, punya sikap dan punya komitmen. Sehingga kalau sudah masuk kader PDI Perjuangan, masuk di partai politik yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya harus militan, jangan loyalis. Kalau loyalis itu diperintah tidak ada apa-apanya nggak berangkat. Namun kalau militan perintah begini jalan dan menang. Dapat 82, sekian% juga Mas Gibran. Nah, makanya ada suara-suara anaknya siapapun kalau tidak suka dengan saya kan tidak dipilih. Lah ya kemarin tidak usah kampanye dengan saya dong, yang kampanye hanya PDI saja kok. Partai lainnya juga enggak kok. Yang menyiapkan saksi-saksi juga dari kita. Regu penggerak pemilih, kader juang, kawan Solo Perjuangan sampai Taruna Merah Putih setiap TPS itu kita semua. Nah, sehingga hal itulah yang menjadikan kader-kader kita itu agak kecewa. Tapi sudah tak pesan, masuk partai politik itu harus siap 2K. Siap kecewa dan siap dikecewakan. Oh, setelah menang pemilihan wali kota. Setelah menang pemilihan wali kota saya ditelepon Pak Pramono Anung dulu. Mas Rudi, ini Ibu sudah setuju. Mas Rudi diminta untuk dijadikan Wamen PUPR. Waduh, enggak Pak saya gitu. Terus Pak Pratik WA juga, WA-nya belum tak hapus juga. Hari Rabu sampai ke istana sudah pakai PSL. Hari Senin, kalau tidak Selasa pagi, Mas Gibran datang ke Loji Gandrung. Sudah menang pemilihan wali kota. Untuk memastikan, Pak Wali, ini untuk memastikan mau tidak dilantik menjadi Wakil Menteri PUPR. Saya jawab tidak Mas, saya lebih baik persahabatan saya dengan Pak Pur daripada sebuah jabatan. Akhirnya enggak, sampai hari ini pun kan Wamen PUPR kosong. Ya kalau itu kan strategi di sana toh, saya enggak perlu menyampaikan toh. Namun yang jelas beliau datang ke saya kan menyampaikannya, enggak ada angin, enggak ada hujan, Mas Gibran ingin nyalon wali kota. Ya saya jawab, silakan monggo, tetapi saya sudah selesai proses penjaringan dan penyaringan ini sudah saya kirim ke DPP. Sehingga kalau memang ada peluang lain mau daftarkan yang lain, ya baru kali ini daftar wali kota lewat DPD. Nah, biasanya prosesnya penjaringan. Sana yang menentukan lah, penjaringannya keluarnya Purnomo Teguh. Lah ngapain saya harus jaring lagi? Oh enggak pernah, dan beliau sudah ngomong anaknya tidak tertarik politik. Tidak tertarik politik. Namanya bisnis. Tapi tahu-tahu kayak begitu dan sebagainya kan ya mau berdalih ya monggo. Namun itu saya catat betul bahwa putra-putranya nggak tertarik politik. Tapi tahu-tahu itu kan juga kaget juga saya. Karena wali kota itu adalah petugas partai, yaitulah jabatan politik. Petugas partai itu jangan diartikan untuk kepentingan partai, enggak. Petugas partai itu adalah ditugasi menjadi calon wali kota, wakil wali kota untuk meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat.
Dan partai itu kan isinya rakyat. Kalau petugas rakyat itu malah bisa tanda tanya. Karena undang-undang partai politik kan membentuk kepengurusan itu dari isinya kan rakyat. DPP, DPD, DPC, PAC, ranting. Kalau saya sampai anak ranting. Makanya setiap 5 tahun dilakukan verifikasi oleh KPU. Kepengurusannya lengkap enggak? Lah pengurus kan isinya rakyat. Nah lewat partai politik setelah mendapat kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan diri sendiri maupun partai. Oh enggak, komunikasi jarang. Matur nuwun aja enggak kok. Terima kasih aja enggak kok. Di WA pun jawabnya lama. Jadi masih menganggap saya itu tidak memenangkan. Yang menangkan relawan. Loh saya untung saya punya 30 kursi di DPR dari 45 DPRD. Kalau saya enggak punya di sana, dianggap enggak memenangkan enggak apa-apa. Enggak, dia selalu bilang menyampaikan di media, saya tetap kader PDI Perjuangan, tegak lurus pada ketua umum. Ya, begitu terjadi seperti itu, ya sudah. Saya membuat surat ke Mas Gibran. Suratnya halus saya. Datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Itu orang tua bilang begitu itu. Nah, sehingga kita tulis surat. Karena saya membaca ketua umum saya dibully, Mbak Mega berdiri di dua kepentingan. Akhirnya saya statement di media. Mohon berkenan dengan hormat lagi sangat. Mas Gibran kemarin datang minta KTA. Ya pulang datang tanpa punggung, pulang tanpa muka, pulang tanpa punggung lah untuk mengembalikan KTA dan mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Saya ketemu terakhir itu setelah Rakernas. Rakernas saya masih dipatikan di BA mau sowan mau konsultasi koordinasi minta saran. Oh jangan Mas, saya aja nanti setelah Rakernas tak sowan ke balai kota. Karena saya sebagai rakyat tapi dalam organisasi sebagai ketua DPC. Ya mending saya yang ke sana aja. Nah, saya ke sana memberikan masukan dan sebagainya. Nah, setelah itu ya sudah selesai, terakhir di situ. Kartunya sampai hari ini juga belum dikembalikan, padahal beliau menyampaikan nanti akan saya kembalikan. Sampai hari ini juga belum dikembalikan. Ya sudah, setelah tidak dikembalikan ya sudah kita tutup bukunya. Artinya sudah otomatis bukan anggota PDI Perjuangan. Oh ya. Jadi setelah jadi wali kota, saya kan masih yakin beliau sebagai kader partai. Ditugasi untuk menjadi wali kota. Nah, sehingga saya tidak punya pikiran negatif apapun dengan beliau. Karena dia selalu menyampaikan saya kader PDI Perjuangan tetap tegak lurus pada ketua umum. Karena saya sudah disekolahkan oleh partai. Tahu-tahu dicalonkan oleh Golkar, lantas mendaftarkan. Nah setelah mendaftarkan itulah Mbak Mega dibully itu saya baru statement dan saya akhirnya ke sana minta maaf sama ibu. Maaf Bu, ketika ibu dibully saya tidak mohon izin untuk statement. Tapi statement saya bisa begini Bu, bahwa dengan adanya di media sosial ketua umum saya dianggap berdiri di dua kepentingan, akhirnya saya ngomong, Mbak Mega tidak pernah punya karakter kayak begitu. Kalau A ya sudah A, nggak ada A aksen A plus dan nggak ada. Nah, sehingga supaya Mbak Mega tidak dianggap berdiri di dua kaki dan Pak Jokowi juga tidak dianggap berdiri di dua kaki, mohon Mas Gibran mengembalikan KTA dan membuat surat pengunduran diri. Itu aja. Halus saya enggak dilakukan juga. Ya sudah. Akhirnya kita tutup buku. Dan hal kayak gitu udah biasa bagi saya kok. Itulah keyakinan saya. Karena undang-undangnya jelas bunyinya.
Tapi kesalahan keputusan MK itu, wah ini kok masih tegak lurus beneran enggak itu kan gitu. Nah, akhirnya mencalonkan, seolah-olah dicalonkan kan gitu oleh Partai Golkar. Ya kalau saya sih sebetulnya bukan kapasitas menanggapi hal itu tentang MK. Karena kalau bicara MK itu ranah hukum ya biar orang yang paham hukum. Karena paham saya kan ngelas mas, jadi kan tidak mungkin saya harus komentari hukum. Ya udah kalau memang itu sah ya jalan ya silakan saja bagi saya. Kita siap untuk bertarung memenangkan Ganjar Mahfud gitu aja. Ya kira-kira seperti itulah. Oh, kalau saya cerita tidak perlu no, Pak, karena itu kan di pusat sana toh. Kalau di sini pernah saya sampaikan, namun tidak usah lah. Nanti kalau terpaksa baru saya ngomong lah. Belum terpaksa enggak. Saya fokus menangkan Ganjar Mahfud aja lah. Setelah itu kalau mau ajak buka-bukaan, ya kita siap buka-bukaan. Ya kaget lah ketika saya pulang dari Gunung Sinai ditanya beliau kok tahun 2022 pasal langitnya apa mas? Pasal langitnya Ganjar Pranowo presiden, saya bilang gitu. Wakil? Oh terserah kalau wakilnya. Saya kemarin mendoakan Ganjar menjadi pemimpin Republik Indonesia. Setelah dapat rekomendasi saya harus kembali lagi ke Gunung Sinai lagi, naik lagi. Untuk mendoakan lagi. Ya kita bisa kemampuannya hanya doa dan tenaga kok. Materi saya tidak punya apa-apa. Nah setelah itu selesai, saya tidak pernah ketemu Pak Jokowi. Itu kan pertama, coba dilihat video yang pertama lah. Syuting yang pertama kan Mbak Mega itu tidak pernah menolak salaman dengan siapapun. Karena beliau sudah duduk kan begini kan dia. Mas Gibran dan Mas Kaisang. Tidak ada kata Mbak Mega mau menolak itu. Ya itulah yang digoreng-goreng aja. 2 kali, sekali itu salaman sudah. Ya makanya dilihat aja yang pertama. Sungkem-sungkem segala itu ngapain. Mbak Mega tidak pernah kok. Dan pertama kali coba dibuka syuting yang pertama. Pertama kali kan sudah memberikan salam juga. Masuk di ruangan KPU untuk mengambil nomor itu kan datang lagi. Lah ini orang Jawa bilang ini tidak wajar gitu loh. Kalau orang sudah kan masuknya bareng juga toh. Itu kan seperti itu kan ya rakyat yang menilai lah. Itu pencitraan apa enggak, ya rakyat aja yang menilai. Tapi jangan dibully ketua umum saya. Ketua umum saya usianya udah 74 kok. Hanya digoreng-goreng terus, kasihan lah. Dia sudah berbuat baik, sudah berbuat begini begitu. Namun apa yang dihasilkan, beliau juga tidak pernah mengeluh. Tetap perintahnya kawal Presiden Joko Widodo sampai selesai. Kurang apa lagi? Kok masih dibuat mainan gitu loh. Oh kualat loh, buat main-main sama orang tua itu. Ya bener. Ya termasuk Ganjar memperjuangkan boleh menjadi punya kewargaan 2 negara, itu kan perjuangan Ganjar juga. Nah, dengan adanya itu baru dibuatkan undang-undangnya. Jadi yang disampaikan ketua umum saya itu nggak ada yang bohong-bohong lah. Lah kalau sampai mohon maaf, Rudi itu kalau nggak ada PDI Perjuangan nggak bakalan jadi wali kota. Siap Bu? Ya bener. Ya tetap jadi tukang las gitu loh. Karena apa? Karena di situ ditugasi oleh partai. Meraih sebuah kemenangan untuk kesejahteraan rakyat. Kenapa risih saya jadi petugas partai? Wong partai ada undang-undangnya kok.
Jadi ketika saya dikenalkan oleh Mas Enos Kusumo, calon wali kota, karena saya dicalonkan wali kota saya tidak mau. Saya harus introspeksi. Satu, saya minoritas. Yang kedua, saya harus belajar dulu. Karena dari buruh menjadi wali kota itu kan biasanya kita bekerja di dalam satu tempat dan dengan orang yang sedikit. Sekarang harus mengurusi rakyat yang jumlahnya waktu itu 400.000 jiwa. Saya mesti harus belajar dulu. Nah, sehingga saya minta cari wali kota, nanti saya jadi wakilnya. Kalau mau saya jadi wakilnya. Ya, temukanlah Pak Jokowi itu. Dan itu saya sempat saya sampaikan. Jadi wali kota mau apa yang dicari? Jabatan tidak ada. Pekerjaan tidak ada. Uang tidak ada. Yang ada adalah pelayanan masyarakat. Kita berangkat. Lakukan yang namanya konvensi pemilu internal DPC PDI Perjuangan. Pak Jokowi dengan saya, Pak Warsito dengan Pak Abimanyu, Pak Farid Badres dengan Pak Fatoni, Slamet Suryanto dengan Hengki Nator Sabdo. Saya dapat 254 suara dan Pak Jokowi, Pak Slamet Suryanto dapat 54 atau berapa. Nah, sehingga suara terbanyak inilah yang dikirim ke DPP. Ya, jadilah rekomendasi ke sana, ke Pak Jokowi dan saya. Dan itu sempat ada penolakan dari Satgas. Sampai bagaimana saya meyakinkan Satgas itu. Karena saya kepingin punya wali kota dan wakil wali kota yang dari PDI Perjuangan. Karena kita yang boleh menyalonkan hanya PDI Perjuangan. Oh iya, cuma ditolak di melamar di satu tempat yang boleh ditolak itu ya tempat ditolak. Ya, karena satu sisi saya sebagai minoritas, yang lainnya tidak ada yang mau dicalonkan jadi wali kota. Karena Pak Slamet Suryanto sudah nyebrang ke partai lain. Itu loh. Karena sudah kader-kader saya tidak mau dengan Pak Slamet Suryanto almarhum. Karena Pak Jokowi lah. Saya kenalkan dari pelosok ujung-ujung putar kota Solo. Baru saya sampaikan pada Pak Jokowi. H-3 Pak Jokowi duduk dengan tikar yang di teras saya itu. Mas, besok kita menang apa enggak? Dah Pak, Tuhan yang menentukan. Besok kita menang 39,9%. Dapatnya berapa? 38, sekian persen. Dan sesuai dengan perolehan partai saya. Kita kerja terus keliling. Pertama kali kita keliling putar 6 kali. Agak masuk angin. Tak tingkatkan 9 kali. Pokoknya semalam itu harus keliling. Dan target saya salaman 85.000 dapat tangan. Jadi kalau datang sosialisasi, kampanye saya datang dulu. Begitu saya halo-halo. Bahwa calon wali kota sudah hadir. Karena ini tugasnya harus berjabat tangan dengan 85.000 jabat tangan. Ini baru dapat 75.000. Oh segitu aja kita ngomongnya. Saya jawab, namun terus saya jawab aja karena jadi wali kota itu bukan tempat untuk mencari pekerjaan, bukan tempat untuk mencari jabatan, bukan tempat untuk mencari uang. Di situ tempat untuk melayani masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pak Jokowi saya yang eksekusi semua di lapangan. Makanya ketika mau dilantik jadi gubernur menyerahkan ke saya, rekamannya masih ada. Pesan kepada masyarakat Kota Surakarta, jangan khawatir dengan Pak Rudi. Saya tahu Pak Rudi juga tahu saya. Tapi kalau bicara masalah lapangan, lebih menguasai Pak Rudi daripada saya. Ketua umum saya itu kalau sudah punya keputusan, apapun risikonya beliau siap menerima kok. Sampai mohon maaf loh ini, kalau enggak nanti tanyakan sendiri kepada ketua umum. Pak Taufik tidak menyetujui Pak Jokowi, namun Bu Mega
maunya Pak Jokowi. Pak Taufik maunya Posibowo. Sampai dua-duanya itu tidur sendiri-sendiri. 6 bulan loh itu. Bayangin sampai anonnya seperti itu. Nah, sehingga saya ini kalau ibu saya dicubit itu saya juga merasa dicubit. Ibu saya disakiti hatinya, saya juga merasa tersakiti hatinya gitu aja. Tetapi pesan Ketua Umum fokus berjuang untuk memenangkan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan. Ya udah kita lakukan. Ya jelas lah, karena mau dibicarakan apapun, yang tadinya tegak lurus, endingnya kayak begitu kan juga batin tidak bisa dipungkiri lah. Mau dikatakan renggang atau tidak, namun punya prinsip beliau. Kawal sampai Pak Jokowi selesai. Masih seperti itu loh, Ketua Umum saya. Dia kan tidak ngapa-ngapain, tetap jadi presiden, masih pegang KTA. Nah, kecuali dia mau nanti menjadi pembina salah satu partai, nah berarti KTA-nya baru dikembalikan atau mengundurkan diri. Itulah yang namanya kader-kader PDI Perjuangan yang militan. Itu selalu berpesan kepada anak-anaknya, kamu anak ideologi saya dan biologi saya. Bapakmu di PDI Perjuangan, kalau kamu mau niti karir ya ke PDI Perjuangan, jangan ke partai yang lain. Karena saya mampu untuk memberikan saran, masukan dan sebagainya. Namun kalau kamu ke partai lain, aku tidak ngerti mesin partai itu seperti apa. Namun kalau mesin PDI Perjuangan ini kan saya tahu, oh ini sekernya kayak begini, stang sekernya kayak begini, ibarat mesin. Cara merawatnya bagaimana kan, ganti olinya setiap berapa hari, tiap beberapa bulan, itu kan kita tahu. Namun kalau kamu ikut partai lain, aku nggak ngerti mesin partai itu jalannya bagaimana, gitu loh. Saya mendidik anak-anak saya seperti itu dan kader-kader saya. Jadi begini, selama saya menjadi ketua DPC partai, belum pernah ada kantor DPC PDI Perjuangan itu didatangi aparat kepolisian maupun TNI Polri berseragam kalau tidak ada komunikasi. Padahal kantor DPC-nya di sini, karena ada baru proses pembangunan, dan itu yang motor rakyat loh. Yang motor rakyat begitu disebar luaskan ke sana, saya tahu. Tahu ada WA itu saya ngomong dengan teman-teman, wah ini enggak benar ini. Ini awal intervensi dan intimidasi. Ini harus kita lawan. Dan saya ngomong seperti itu. Karena ketika saya peresmian kantor DPC saja nggak ada polisi yang dinas ke sana kok. Kalau saya Inta itu ada, kita tahu. Katanya patroli lah, setahu saya patroli itu hanya keliling, nggak mampir-mampir begitu. Nah terus setelah itu mungkin ya dilihat aja foto-foto yang di beberapa kantor partai itu jedahnya lama apa enggak, itu aja. Saya tidak akan melakukan apapun lah. Karena itu saya harus mendapat laporan dari masyarakat, Pak ini kok ada kejanggalan, ketidakwajaran. DPC yang kosong kok didatangi polisi, yang itu yang moto rakyat dengan yang moto penjenengan, saya moto penjenengan kan beda. Itu masyarakat sehingga seadanya di-share kemana-mana. Akhirnya saya sampaikan bahwa inilah awal intervensi dan intimidasi supaya rakyat takut datang ke DPC. Setelah saya baca Quran, kalau itu dianggap salah minta maaf, saya telepon. Tidak ada yang dimaafkan, tidak ada yang salah. Tetapi mohon dengan sangat, Presiden sudah menyampaikan, sudah bicara, TNI, Polri, ASN harus netral. Nah, kalau seperti itu kan saya anak ideologisnya Bung Karno. Satunya kata ya satunya perbuatan gitu loh, saya ngomongnya seperti itu aja. Saya
saya sampai katakan begini, sebelum mendapatkan rekomendasi ketemu dengan saya. Bosolang itu apa Pak Wali? Kalau panggilan masih saya Pak Wali, biarpun saya sudah selesai. Hanya wali sepuh katanya, ya udah enggak apa-apa. Pak walinya Mas Gibran kok. Tuh. Ya Bosolangnya Ganjar. Terus wakilnya, waduh enggak tahu saya wakilnya. Nah, sehingga kita berpemahaman dan pengertian cara berpikir nalar Pak Jokowi akan mengendos Ganjar terus. Dan dari awal kan rambut putih, berkerut dan gitu. Nah, begitu rekomendasi turun, berbeda saya nggak ngerti atas dasar apa beliau berbeda. Nah ini yang kemarin sempat ditanyakan ke saya seperti itu, ya tanya ke sana dong. Pekerjaan saya nggak ngerti hati dan pikiran beliau kan. Oh lah kalau Solo ini kader-kader saya, kader-kader militan dan tahu aturan kok. Nah, saya selalu mendidik kader-kader itulah berpolitik beretika. Dan harus taat dan patuh kepada pimpinan partai. Ketua Umum. Ketua Umum memberikan rekomendasi Pak Ganjar dan Pak Mahfud, hukumnya wajib itu dilaksanakan dan dimenangkan. Kita sudah konsolidasi terus. Strategi tidak perlu saya sampaikan. Ya sebetulnya hal itu tidak perlu dilakukan karena baliho itu kan belum ajakan. Secara undang-undang kan tidak menyalahi aturan. Kalau di situ sudah menjadi ada ajakan, yuk coblos Ganjar Mahfud dengan nomor 3-nya dicoblos, ada paku, gambar paku, coblos itu baru itu menyalahi aturan. Nah hal-hal seperti inilah yang sebetulnya memancing PDI Perjuangan. Nah saya sarankan kalau ada hal seperti itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain maupun masyarakat. Kita nggak perlu terpengaruh dengan cara-cara kayak begitu. Kita melawan Orde Baru sudah 32 tahun kok. Ya itu sah-sah saja kalau DPR RI membentuk panja dan memang tugasnya di situ. Tetapi tidak dibentuk panja pun yang namanya TNI, Polri, ASN itu tidak boleh ikut-ikutan dalam pesta demokrasi untuk kampanye, memasang baliho, menurunkan baliho itu tidak perlu. Karena netral, kalau mau nurunin harus koordinasi dengan pimpinan partai dulu dong. Nah itu loh. Kalau mau dibentuk panja ya itu haknya dari DPR RI. Namun tidak dibentuk panja pun jelas kok tupoksinya kok. TNI, Polri, TNI tugasnya adalah untuk ketahanan negara. Polri Kamtibmas. Sudah jelas toh. ASN melayani masyarakat. Jadi tidak perlu ikut-ikutan masang baliho, nurunin baliho. Kalau baliho itu memang salah. Kalau di Solo saya minta untuk koordinasi dengan ketua partai. Pak itu melanggar perwali. Oke mana perwali yang mana? Oh ini Pak. Oh, kita turunin. Jadi supaya tidak ada kegaduhan, ini kan memang mau dibuat gaduh terus. Tapi pesan saya, kader PDI Perjuangan jangan sampai terpancing. Ya sebetulnya hal ini tidak perlu terjadi di Solo. Tidak perlu terjadi di Jawa Tengah. Tidak perlu terjadi di seluruh Indonesia. Karena saya pelaku kok. Kalau dimulai kan saya nggak tahu toh cara-caranya bagaimana untuk hal seperti itu. Nah untuk itu ketika ada perlakuan yang nggak wajar, ya saya ngomong di media dong. Karena tidak ada komunikasi sama sekali, ya ngapain saya harus diam, saya harus ngomong di media. Karena media itulah lorong yang paling panjang. Tanpa ngomong di media, lainnya nggak akan tahu. Nah itu aja kita sampaikan. Nah, sehingga sekali lagi bahwa pesan saya kader PDI Perjuangan tidak boleh terpancing. Dan aparatur negara yang diwajibkan netralitas ditunjukkan pada masyarakat yang disampaikan oleh Pak Presiden, yaitu lakukan sesuai dengan tugas pokok fungsinya.
kalau saya begini kok, dengan kader-kader saya ini termasuk kader saya ini. Tidak ada kawan abadi. Yang ada kepentingan abadi dan lawan abadi. Itu aja. Nah, ini yang mesti harus dipahami oleh, tetapi dengan adanya lawan yang abadi itu adalah lawan yang tidak punya etika. Orang Jawa bilang, kacang lupakan kulitnya. Nah, gitu aja. Yang namanya politisi itu harus tegas. Putuskan hari A, hari ini A, ya besok ya A. Kalau itu bukan politisi, kalau pagi dele, sore jadi tempe, itu pengusaha. Saya kan sampaikan, semua itu ada di tangan ketua umum untuk wali kota. Ya. Nah, sehingga dengan berdalih apapun, saya sudah beri contoh. Saya ini melalui proses, Bankorda sampai ketua DPC, sampai wakil wali kota, melalui proses, nggak akan bakalan ujuk-ujuk. Apalagi di PDI Perjuangan. Ujuk-ujuk orang desa, ujuk-ujuk masuk mau jadi, nggak bisa. Nggak bisa seperti, nah diberi kesempatan seperti itu mestinya yang diberikan secara etika lebih baik. Bukan seperti yang sekarang ini.